Di video sebelumnya kita telah mengobati atau menetralisir sebuah rumah yang konon awal cerita dari penghuni rumahnya ada terdapat gangguan makhluk atau aura negatif. Dan di video sebelumnya juga kita telah menetralisir dari salah satu anggota kru asli juga, yang beliau juga baru masuk atau baru bergabung di grup Asifa. Dalam ceritanya beliau juga terkena aura negatif atau aktif dan sebagainya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana ciri-ciri seseorang terkena telur atau penyakit bermedis. Di sini saya sendiri, saya juga bersama tim anggota atau salah satu anggota dari Asifa Official. Dia bernama Ustadz Sarifudin atau bisa dipanggil Ustadz Udin. Nah, menurut Ustadz, gimana tanggapannya kalau misalkan seseorang itu terkena sihir atau santet dan sebagainya? Ya, kalau menurut pengalaman pribadi yang sudah saya alami ya, beserta kawan-kawan semuanya di Asifa, intinya ciri ya, yang awalnya itu ciri orang yang terkena santet atau telur, mau itu ganas ataupun tidak ganas ataupun biasa aja, itu biasanya seseorang itu mengalami yang namanya wajah terasa panas, terus tiba-tiba mual, mau muntah tapi tidak keluar, hanya sekedar angin saja. Bahkan bisa juga berupa bukan angin saja, bahkan dalamannya pun itu bisa keluar. Yang pernah kami alami kemarin itu mengobati salah satu keluarga, ya bisa disebut keluarga Syiah lah gitu. Nah, itu semuanya keluar, yang sudah ditangani oleh kami itu semuanya keluar. Itu ada di video kami sebelumnya, sudah kami upload ya, boleh teman-teman cari di YouTube kami, namanya Asifa Official Channel. Nah, di situ ada salah satu video tim kami sedang mengobati salah satu keluarga Syiah. Maaf, tidak bisa saya sebutkan namanya karena itu menyangkut pribadi. Nah, kalau misalkan mungkin di antara teman-teman kita ada yang nanya, ada nggak ciri-ciri khas atau ciri-ciri dari bentuk atau dari seseorang, gejala atau sebagainya macamnya, kalau misalkan seseorang itu terkena penyakit non medis atau telur atau santet dan sebagainya, bisa disebutkan sebagai ciri-ciri salah satunya atau kayak gimana? Ciri-ciri yang kena santet atau yang medis atau non medis? Yang non medis. Kalau yang non medis, ciri-ciri kena telur seperti apa Ya, dulu? selain mual atau kepala pusing, atau mungkin ada ciri-ciri yang lain atau gimana? Ya, ciri-cirinya itu emang berbeda-beda ya. Ada yang tergantung target seseorang itu menyantetnya ya. Gitu. Yang intinya yang sudah kami alami itu dari salah satu pasien itu, dia tuh merasa mual, pusing, tiba-tiba lah merasa mual, pusing gitu. Intinya nggak ada keluhan, yang awalnya nggak ada keluhan sama sekali, tapi tiba-tiba kayak kelayangan gitu ya. Kalau ada bahasa itu kelayangan ya. Gitu. Ini pusing lah ya, tiba-tiba mual, nggak karuan lah gitu. Terus bahkan di kerok pun secara medis pun, bahkan diperiksa secara medis pun itu tidak terlihat. Nah, itu sudah dipastikan itu penyakit non medis gitu. Nah, kalau misalkan ada seseorang, misalkan dari teman kita yang merasakan gejala-gejala semacam itu, antisipasi atau cara pengobatannya bagaimana? Yang mana? Misalkan ada seseorang dari teman kita, entah itu dari mana, dia merasakan gejala yang sama, seperti misalkan dia merasakan sebuah penyakit, tapi ketika dia berobat
sebagainya itu kondisi badan normal, cuma yang dia rasakan itu seperti pusing, kepala pusing Ya, ataupun intinya ada kemiripan lah gitu ya. ada kemiripan atau gimana. Nah, itu cara mengobatinya atau antisipasi kayak seperti apa? Ya antisipasinya itu emang ada sih ya, kayak seperti halnya penyakit medis aja terlebih dahulu, kayak penyakit epilepsi. Nah, ada salah satu keluarga yang apa namanya persis sama halnya dengan epilepsi, tapi itu bukan penyakit medis, tapi penyakit non medis, tapi itu disamakan dengan penyakit epilepsi. Nah, sesudahnya itu kan beliau itu berobat ke dokter penasaran, gitu ya. Katanya karena kebanyakan orang, kalau orang yang terkena umpamanya penyakit air tiba-tiba gitu kan, padahal tidak berdosa, yaitu mulutnya itu kejang-kejang lah, intinya seperti itu. Nah, dia tuh berobat salah satu dokter, bahkan lebih dari satu dokter, bahkan 2 dokter lah, gitu. Bahkan udah banyak biaya yang dia keluarkan, tapi akhirnya pas diperiksa dokter itu sama sekali nggak ada penyakit apapun. Nah, caranya itu ya kita ambil kesimpulannya gitu, kita berobat ke orang yang pintar, intinya seorang kiai, tapi bukan dukun ya, maaf ngomong ini bukan dukun, tapi kita harus ke orang yang intinya yang pada ahlinya gitu. Kalau umpamanya memang penyakitnya itu medis ya kita harus ke ahlinya juga. Kalau misalkan penyakitnya itu non medis ya kita tetap ke ahlinya juga, jangan berobat yang bukan ke ahlinya, itu salah kaprah. Kalau misalkan penyakit non medis, antisipasinya itu ya kita harus zikir, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita harus mempunyai guru juga. Tanpa adanya guru itu akan sesat dan itu tidak akan menemukan yang namanya kesembuhan. Itu aja sih. Kalau misalkan berkata dari seseorang yang dia misalkan terkena, terus dia melakukan zikir dan sebagainya macamnya, perlu nggak dia melakukan pengobatan, datang ke tempat seorang kiai atau ustaz untuk ibaratnya melakukan supaya membersihkan badan lah. Kalau misalkan dia udah ngelakuin zikir, dia udah ngelakuin sholat, tapi dia masih tetap kena sama hal yang namanya santet atau guna-guna. Nah, menurut pandangan Ustaz ini, kalau misalkan seseorang yang udah melakukan rajin sholat, rajin puasa, serta rajin zikir, kenapa kok dia masih terkena santet atau telur dan sebagainya? Itu kita jangan, ibarat kata kita jangan menyalahkan yang namanya pikiran kita ya. Contoh umpamanya kita udah berobat, umpamanya ini penyakit bukan medis ya, bisa disebut non medis lah. Nah, kita sudah berobat ke salah satu kiai atau ulama ataupun ustadz lah gitu ya, atau habaib, terus kita dikasih amalan-amalan tertentu untuk menghilangkan yang namanya penyakit tersebut, tapi kok tidak kunjung sembuh. Bahkan berbulan-bulan dia pikir, tahunan pikir hal itu, tapi tidak kunjung sembuh juga. Yaitu jangan disalahkan yang namanya pikirnya ataupun sholatnya. Gitu. Kita koreksi, introspeksi diri kita. Apakah sholat kita itu khusyuk, bacaannya yang kita ucapkan itu udah pas gitu. Karena yang namanya dalam sholat itu kan kita harus makhrajul hurufnya dan lain sebagainya, kita harus tahu. Bahkan dari segi kekhusyukan pun kita harus pas gitu. Memang kita itu manusia biasa, tapi kita harus tetap ibarat kata gimana caranya kita itu mendapatkan yang namanya kekhusyukan. Yang lebih intinya lagi yaitu kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya penyakit ini pasti bakal sembuh. Karena katakannya Rasul, setiap penyakit pasti ada obatnya. Tapi semuanya itu tetap, meskipun kita berobat kemanapun, kalau emang bukan jodohnya itu emang sulit. Karena yang memberikan kesembuhan itu bukan karena dikira kita,
ataupun amalan-amalan kita, ataupun mungkin itu sedekah kita, karena yang memberikan kesembuhan itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu saja. Ya, menurut kita sendiri ada metode tersendiri nggak tentang seseorang yang ahli zikir, ahli puasa atau ahli ibadah yang lainnya agar dia itu terhindar, atau misalkan kita kasih contoh ada seseorang yang benar-benar ahli ibadah, namun seseorang itu berkata masih terkena sesuatu hal yang medis atau sihir atau sebagainya. Nah, dari pandangan Ustaz sendiri ada nggak metode agar itu semua bisa terhindar atau dia itu tidak terkena, atau kita mau melakukan zikir pribadi atau kita harus mempunyai guru yang berkata di sini guru spiritual atau guru orang pintar lah. Untuk metode pengobatan yaitu zikir pribadi, memang itu harus ada gitu kan. Yang awalnya itu yang pertama kita harus punya guru. Nah, gurunya itu kita lihat dulu ya, yang kita berobat, umpamanya berobat ke salah satu orang pintar yang kita sebut saja umpamanya kayak ulama atau ustadz atau baik umpama gitu kan. Nah, apa yang kita zikir itu berarti kita itu punya guru. Kalau misalkan kita tidak punya guru, berarti otomatis itu gurunya setan gitu, atau jin gitu. Ya otomatis itu nggak bakalan sembuh gitu kan. Kalau kita nggak punya guru, otomatis itu nggak bakalan sembuh. Meskipun itu sembuh, pasti ada ujungnya. Ujungnya itu apa? Ujungnya itu bakal disesatkan oleh setan itu sendiri sebenarnya gitu. Tapi kalau kita misalkan mempunyai guru, otomatis kita bakal yang namanya ada dorongan doa dari guru tersebut. Tapi kita lihat dulu gurunya itu yang kita datangi, apakah orang tersebut ahli ibadah atau bukan. Kalau misalkan umpamanya orang tersebut itu ahli ibadah, berarti itu timbulnya karomah atau maunah. Itu kalau untuk karomah yaitu para wali Allah, atau mungkin bisa disebut maunah itu adalah orang-orang solihin. Tapi kalau misalkan orang tersebut bukan ahli ibadah, tapi kok bisa menyembuhkan, itu namanya istidraj, itu harus kita jauhi. Nah, itu saja sih. Nah, bicara tentang maunah, seseorang yang bisa mendapatkan maunah, apakah memiliki ciri-ciri khusus atau semua umat bisa mendapatkan maunah? Ciri-ciri orang yang mempunyai maunah itu sebenarnya adalah dengan kata lain keikhlasan orang tersebut. Contoh umpamanya kita beribadah kepada Allah, melaksanakan sholat yang 5 waktu, ataupun zikir-zikir yang lainnya, membaca sholawat dan lain sebagainya, yaitu kita zikir, kita sholat itu harus dengan yang namanya ada keikhlasan. Itu namanya maunah gitu. Kalau timbulnya itu di para aulia Allah, itu namanya karomah. Karomah itu adalah kemuliaan tertinggi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau timbulnya di orang-orang seperti kita gitu, tapi dia ahli ibadah gitu, itu namanya maunah. Kayak kita mengobati, tapi kita ada keikhlasan dalam hati kita, insya Allah bakal diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya maunah. Tentang maunah itu sendiri, cara seseorang mendapatkan keikhlasan sampai di titik maunah itu harus melakukan dalam hal seperti apa? Misalkan kalau misalkan kita usul dalam sholat, tentang kehusuannya bagaimana. Kalau misalkan kita mendapatkan maunah dari zikir, nah zikirnya itu bikinan seperti apa? Kalau misalkan kita itu ingin mendapatkan yang namanya maunah, yaitu keikhlasan dari segi kita ibadah, sholat 5 waktu ataupun zikir yang lainnya, tentunya apa yang kita makan terlebih dahulu gitu. Yang terlebih dahulu itu apa? Apakah yang kita konsumsi, baik itu yang kita minum maupun itu yang kita makan, hasil dari apa dulu.
karena yang bisa menghijab, yang bisa menghalang itu sesuatu yang kita makan, sesuatu yang kita minum, hasil dari mana dulu, halal atau haramnya gitu. Karena yang namanya sifat haram itu jauh daripada yang namanya kekhusyuan, jauh daripada yang namanya keikhlasan, karena itu bisa menjadi darah daging di tubuh kita itu sendiri gitu. Bila mana kita mendapatkan rizki tersebut dari yang halal, dari hasil keringat kita, tentunya kita bekerja ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, lillah karena Allah, otomatis apa yang kita makan, apa yang kita minum, terus kita kasih keluarga kita, itu akan timbul yang namanya kebagusan, nanti pula yang namanya kita bisa masuk ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala kita. Jadi kalau misalkan kita membahas tentang persoalan maunah, semua orang bisa mendapatkan maunah kalau misalkan apa yang dia makan, apa yang dia minum itu dia dapatkan dari cara jalan yang halal. Untuk mendapatkan sebuah kehusuan dalam ibadah pun berarti itu ada dari ada dari sumber energi yang dia dapatkan dari makan, dia dari minum, bahkan dari keseharian yang dia lakukan ini nilainya positif lah. Nah, kalau misalkan yang berkata bagaimana tentang seseorang yang melakukan hal yang ribet, misalkan berkata dari tentang pekerjaan yang dia lakukan dia tidak jujur atau memperoleh hasil yang berkata sedikit kecurangan lah dari hal kerja, apakah itu mampu mendapatkan tingkat kehusuan? Itu salah satunya seperti itu, apa namanya, tidak mendapatkan yang namanya kehusuan, karena meskipun kerjaan kita itu halal, tapi apa namanya, bisa dibilang ada korupsi lah ya. Korupsi itu banyak ya, ada korupsi waktu gitu. Korupsi waktu itu seharusnya kita itu pas pada waktunya kerja, umpamanya jam 8, nah kita belakang, itu namanya korupsi waktu gitu kan. Begitu aja sih. Kalau misalkan kita Ya nanti lagi ada satu lagi. Maaf sebelumnya, jadi maunah itu kan, maunah itu bahasa Arab ya. Jadi maunah itu adalah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan tadi bilang kalau maunah itu adalah sebagai salah satu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan kita sebagai seorang awam atau sebagai dari teman-teman kita yang nanya, yang namanya hal spiritual, ibadah atau dunia goib, kalau misalnya kita membahas tentang maunah, banyak orang mungkin berkata itu adalah sesuatu yang istimewa yang Allah berikan. Tapi sebagian orang yang mungkin bukan sebagian, hampir kebanyakan orang pun mengatasnamakan itu bukan maunah, melainkan adalah pendamping. Nah, perbedaan pendamping yang bisa mengobati atau bisa melindungi dengan maunah itu apa? Kalau khodam itu beda ya dengan yang namanya maunah, dengan yang namanya karomah itu. Kayak contoh umpamanya, karomah kan timbulnya dari para awliya Allah yang sholihin. Nah itu karomah itu tidak bisa dipertunjukkan, terkecuali dalam keadaan mendesak. Nah maunah itu seperti itu. Nah kalau maunah itu kan timbulnya di orang-orang yang sholihin, yang ahli ibadah gitu. Itu bisa mendapatkan maunah karena adanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu pun tidak bisa dipertontonkan. Itu perbedaan dengan khodam. Contoh umpamanya debus ya, maaf sebelumnya. Nah kalau debus itu kan ada khodam tertentu, itu bisa dipertunjukkan. Kalau bisa dibilang kata ulama yang lain, maaf sih saya tidak bisa sebutkan ulamanya. Ada salah satu ulama menyebutkan kayak
debus dan lain sebagainya, itu bisa dipertontonkan karena itu ada jinnya gitu yang menghalangi gitu. Beda dengan yang namanya aroma, beda dengan yang namanya mukjizat. Nah, kalau mukjizat itu timbul di para Rasulullah, para anbiya Allah. Aroma timbul di para awliya as-sholihin, kalau maunah timbulnya di orang-orang sholihin gitu, yang ahli ibadah. Nah, kalau orang yang tidak pernah ibadah tapi bisa mengobati, namanya istidraj, yang dinamakan dengan benar kita. Nah, kalau misalkan seseorang yang bisa mengobati para khodam, kadang kita suka melihat atau kita sering melihat di tempat-tempat lain, mungkin kebanyakan orang yang bilang mereka yang punya khodam itu bisa mengobati baik medis atau non medis. Nah, mungkin dari sebagian kita ini mau menanyakan bagaimana cara mendapatkan khodam dan buat mereka yang memiliki khodam, apakah baik menurut sanad agama atau menurut kata pandangan ulama yang mereka lakukan tentang khodam yang bisa membantu orang lain. Ya sebenarnya emang banyak sih, kebanyakan orang ada niatan ingin punya khodamnya. Banyak sekali orang yang berbicara seperti itu, ingin sekali mendapatkan khodam. Sebenarnya khodam itu nggak usah kita harus niatkan ya. Contoh kita mengamalkan punya aurat bismillah ataupun bikin sholawat, emang itu semuanya mengandung khodam semuanya. Tidak usah kita harus pinta, khodam tersebut pasti datang sendiri sebenarnya gitu. Entah apa yang ada dalam hati kita, meskipun kita itu tidak memintanya, Allah itu maha tahu semuanya. Otomatis khodam itu mencari wadah juga. Mencari wadah apa? Mencari wadah pas atau tidaknya ini masuk ke tubuh orang tersebut maksudnya. Kita kira-kira kuat nih orang tersebut gitu maksudnya. Jadi ada salah satu khodam, umpamanya kita mengamalkan bismillah, datanglah khodam gitu kan. Atau mungkin bukan salah satu khodam yang kita amalkan bismillah itu. Nah, ada salah satu jin yang suka nih orang ini, gue juga yang suka sama aurat bismillah. Nah, akhirnya jin tersebut bisa lah mendampingi orang tersebut karena jin itu menyukai orang tersebut mengamalkan bismillah itu. Menurut pandangan ulama atau syariat Islam, mereka yang memiliki khodam itu termasuk jalan yang benar atau berkata sesuatu yang nggak boleh dimiliki, atau berkata baik buruknya sih orang yang memiliki khodam menurut pandangan Islam? Kalau menurut pandangan Islam itu tersebut, khodam itu tergantung dari niatnya sebenarnya. Niat dari awal kita mengamalkan, tentunya apa yang kita niatkan itu bagus atau tidaknya itu tergantung kitanya. Yang datangnya itu bagus atau jeleknya itu tergantung niat kitanya. Tentunya apa yang kita amalkan itu harus mempunyai guru gitu. Kalau kita tidak mempunyai guru, ya otomatis apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu namanya tidak bagus dalam tersebut, masuk ke badan kitanya gitu. Nah, barangkali misalkan dari teman-teman kita pengen memiliki khodam atau udah ada yang memiliki khodam pendamping, nah, baik buruknya itu harus seperti apa? Ibarat kata kita mempertahankan khodam tersebut, atau ibarat kata kita mencari orang yang bisa untuk menghilangkan. Memang terkadang ada yang namanya khodam itu keturunan, ada ya. Ya contoh umpamanya dari buyut kita atau dari kakek kita atau dari nenek kita yang dulunya mungkin ahli puasa, ahli tafa, ahli zikir, entah itu puasa apa, entah itu pikiran apa yang dia miliki. Nah, itu bisa turun ke salah satu keluarganya, baik itu anaknya atau cucunya, itu bisa menurun dari salah satu keluarga tersebut gitu. Intinya yang saudara sama dia gitu, itu bisa menurun meskipun orang tersebut tidak mengetahui,
Tapi karena emang udah ditunjuk sama yang bisa dibilang yang memiliki hodam itu awalnya, itu kalau ditunjuk, nah itu pasti bakal ikut sendiri, tidak usah kita pinta pun itu bakal ikut sendiri sebenarnya. Fungsi dari hodam itu sebenarnya apa? Fungsi dari hodam itu ya sebenarnya untuk melindungi ya, intinya untuk melindungi yang namanya orang yang di hodam itu. Gitu. Soalnya ada salah satu orang, ya kita tidak bisa saya sebutkan namanya, gitu, tanpa dia tahu dalam keadaan posisi lagi tidur pun itu bisa melindungi, intinya bisa melindungi itu pun tentunya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari serangan, umpamanya dari serangan makhluk halus, dari jin atau mungkin dari yang lainnya. Umpamanya kita mau ketabrak motor atau mobil, itu tiba-tiba motor tersebut bisa terjungkal, intinya ya bisa mentalak. Nah itulah salah satu orang yang punya hodam. Tentunya hodam tersebut kalau mau bisa berfungsi tentunya itu harus ada kuncinya. Gitu. Nah kuncinya ini kita harus cari burunya. Tanpa ada burunya itu tidak bisa dibuka hodam tersebut. Gitu. Hanya bisa dirasakan, tapi dia tidak bisa untuk membukanya. Gitu. Tidak bisa untuk menggunakannya. Ya, seperti itu aja sih. Nah, kalau misalkan mungkin dari pribadi atau dari teman-teman yang mungkin udah memiliki hodam atau yang belum memiliki hodam, nah terutama yang belum memiliki hodam, gimana caranya bersembunyi dengan memiliki hodam, dan yang udah memiliki hodam bagaimana caranya bersembunyi bisa berkomunikasi dengan hodam. Yang pertama orang yang mau apa tadi? Memiliki hodam. Yang mau memiliki hodam. Gimana caranya orang yang mau memiliki hodam? Yang tadi sudah saya sebutkan dari awal ya, para sahabat semuanya, tentunya kita ada rasa kuat ingin memiliki hodam tersebut, mau itu hodam dari amalan kita apa yang kita amalkan, umpamanya amalan bismillah atau sholawat dan lain sebagainya, umpamanya. Nah itu sebenarnya nggak usah kita pinta pun, sebenarnya itu datang sendiri, gitu. Nggak usah kita pinta sebenarnya. Ya Allah, saya ingin memiliki hodam, nggak usah harus seperti itu. Kita tinggal mengamalkan awal bismillah tersebut ataupun sholawat ataupun istighfar dan lain sebagainya yang kita amalkan, tentunya itu harus mempunyai guru. Nah itu nggak usah kita harus pinta hodam itu, pasti bakal datang sendiri sebenarnya, bakal kita rasakan. Yang penting intinya kita itu harus mempunyai guru, itu aja. Dan yang keduanya, orang yang sudah mempunyai hodam, entah itu hodam dari keturunan atau mungkin hodam dari amalan kita, ya tentunya jangan sampai orang yang sudah memiliki hodam itu, jangan sampai kita dikendalikan, intinya ya, jangan sampai kita dikendalikan oleh hodam tersebut. Umpamanya seperti itu, umpama dari hodam amalan yang kita amalkan itu umpamanya sifatnya ganas umpamanya. Nah gimana caranya hodam itu supaya tidak bisa mengendalikan kita? Tentunya yaitu kita harus menguatkan yang namanya keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Jadi setiap orang yang sudah memiliki hodam atau beliau belum memiliki hodam, intinya dia terus memiliki guru. Ya. Buat teman-teman yang di sana, buat teman-teman yang di luar sana, ada kemungkinan yang sudah memiliki hodam turunan atau hodam yang dari amalan-amalan, dari uyut dan sebagainya, pastikan kalau Anda ingin mendalami ilmu gaib atau ilmu tentang kebatinan atau hodam dan yang lainnya, pastikan Anda memiliki seorang guru atau teman kerabat yang bisa melebihi dari itu semua. Pembahasan kali ini kita akhirin. Kalau misalkan next ada yang mau bertanya tentang topik pembahasan yang bakal kita utarain atau bakal kita berbicara atau bakal kita obrolin, kalian tulis di kolom komentar tentang pembicaraan video selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.